Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Semoga hidup hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita punya Allah, dan kapanpun Allah berkehendak kita pasti akan pulang. Tidak ada tawaran yang bisa kita kedepankan. Hari ini ibunda kita, Masya Allah, Ustazah Nibras Orsali, ditampilkan pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpulang yang sangat baik, yang telah panjang lebar kemudian diuraikan. Yang jadi persoalan sesungguhnya bukan beliau, karena hadis tadi yang disampaikan oleh ayahanda kita Kiai Haji Al-Muzammil Bashuni yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893, man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang cukup menunjukkan pada kebaikan kemudian diamalkan kebaikan itu oleh orang-orang di sekitarnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama persis dengan pengamalnya tanpa dikurangi sedikit pun. Sudah cukup kita katakan khair bagi ibunda kita. Yang jadi masalah sekarang ini kita, beliau matanya sudah ditutup oleh Allah sehingga tidak punya kesempatan untuk melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita sampai hari ini masih bisa melihat, sehingga banyak potensi maksiat yang mungkin dikerjakan oleh pandangan kita. Teman-teman, perhatikan aturan mata dalam Al-Quran. Mata kita, kata Allah, bukan berfungsi untuk melihat, karena kalau melihat kambing pun bisa melihat. Tapi mata kambing tidak dihisab, mata kita akan dihisab. Quran surah ke-17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia, sungguh penglihatan manusia, dan sungguh setiap apa yang ia pikirkan, satu saat kami akan tanyai apa yang telah dikerjakan dengan semua itu. Mata kita akan ditanya. Karena itulah ketika Allah menyampaikan fungsi mata dalam Al-Quran, langsung diberikan detil fungsinya. Untuk laki-laki di Quran surah ke-24 ayat 30, untuk perempuan di Quran surah yang sama ayat 31. Perhatikan kalimatnya. Wa qul lil mu'minin, dan katakan Muhammad pada pria-pria yang merasa punya iman, yang masih merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, cukuplah matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar, ya ghaddu, saat ada sesuatu yang tidak baik menurutku, kata Allah, palingkan. Aurat yang tidak baik, palingkan. Gambar yang tidak baik, palingkan. Acara yang tidak baik, palingkan. Demi Allah, hamba katakan, Ibu Nibras begitu beruntung. Hari ini saat ditutup pandangannya, tidak punya kesempatan lagi untuk melihat yang tidak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita yang sampai saat ini pandangannya masih bisa melihat, yang sampai saat ini peluang-peluang keburukan masih bisa ditatap. Berapa kali Anda pernah lakukan maksiat dengan mata sampai dengan detik ini? Bahkan Masya Allah, begitu banyak anak-anak yang usianya masih 4-5 tahun. Ada yang dari Palestina, ada yang dari Syria, ada yang dari Mesir, Mu'adh, ada yang dari Indonesia, bahkan anak usia 4 tahun matanya buta, tidak bisa melihat. Masya Allah,
tapi dengan tak mampu melihatnya, masih mau menatap Al-Quran dengan jiwanya, sampai menghafalkan 30 juz sampai akhir juznya. Anak 4 tahun, matanya buta, tak mampu melihat, masih sanggup melihat Al-Quran dengan jiwanya sampai menghatamkan dan menghafalkan Qurannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, matanya sehat, tatapannya baik, sampai hari ini. Dari sekian banyak Quran yang telah bersanding dengan Anda, berapa yang pernah Anda lihat dalam sehari? Tidak hanya Anda hafalkan, semua akan ditanya. Karena itulah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tadi yang pernah dinasihatkan, supaya kita termasuk dalam kalangan orang-orang khair yang tadi dimaksudkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk kalangan-kalangan khair tadi yang disebutkan. Dan tidak cukup dengan aminnya, kita harus mulai dulu. Dan beruntungnya kita, alhamdulillah, ternyata petunjuk pertama bagi orang yang masih hidup, bila menjadi atau ingin menjadi khair seperti tadi yang disebutkan, berita baiknya ternyata disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan hadisnya, semoga kita termasuk di dalam. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man itu dalam bahasa Arab disebut dengan ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyah. Kata sambung yang menunjuk pada subjek, objek bentuknya umum. Baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, fakir, man. Seakan Nabi ingin mengatakan man, siapapun, tak peduli siapa dia, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun, yuridillahu bihi khaira, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan berubah jadi orang baik, khair. Saat hidupnya khair, wafatnya khair. Apa tanda pertamanya? Yufaqihu fid din. Bukan dunia yang diberikan, bukan harta yang diluaskan. Kata Nabi, maka orang ini akan diberikan bimbingan pada jiwanya, dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya, dibimbing untuk mau belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Allahu Akbar. Hari ini hari Ahad, kemacetan terjadi di mana-mana. Setiap orang sibuk dengan aktivitasnya. Ada yang pergi ke tempat rekreasi, ada yang pergi bertamasya, ada yang pergi bercengkrama. Demi Allah saya katakan, dari sekian banyak manusia yang tengah beraktivitas, Allahu Akbar, Anda yang terpilih oleh Allah di hari ini untuk diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, diundang langsung ke tempat terbaik di muka bumi, di rumah Allah, bukan di rumah yang lainnya. Untuk apa? Yufaqihu fid din, untuk belajar dari sebagian tuntunan agama-agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat orang lain belum diberikan nikmat ini, ternyata kita yang diundang. Boleh jadi ini tanda pertama dari Allah ingin menjadikan kita berubah menjadi orang-orang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Saudara-saudariku, kalau Allah sudah ringankan langkah Anda, lembutkan hati Anda, dibimbing sampai ke rumahnya ini, belum terfikir juga oleh Anda untuk berubah menjadi lebih baik, dengan cara apa lagi Allah mesti mengingatkan Anda sebelum kita berpulang? Karena itulah perhatikan ciri orang-orang baik. Sampai sebelum masa Nabi SAW, maaf ya, seburuk-buruknya manusia ketika akan berubah, tanda pertama ini selalu dilekatkan. Ada orang yang pernah membunuh sampai 99 orang, bahkan digenapkan sampai 100. Ketika konsultasi ingin berubah menjadi orang baik, apa yang ditunjukkan oleh ulama setempat? Kata beliau, hajir ila huna, pindah kamu ke tempat itu, karena di sini ada keburukan-keburukan yang membuat engkau selalu jauh dari Allah. Pindah ke tempat itu, belajar dari seorang syekh di sana tuntunan tentang agamamu. Demi Allah kami katakan, ketika orang ini berniat berubah, baru melangkahkan kakinya beberapa masa, kadar Allah tiba-tiba di jalan, belum sampai ke tujuan Pak, belum sampai.
Sampai di pertengahan, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Perhatikan, pembunuh 99 orang. Hidupnya lumur dengan maksiat. Memiliki keinginan untuk merubah, ingin ikut ta'lim, belum sampai ke tempat ta'lim, maut datang menjemput yang bersangkutan. Dalam kisah ini disebutkan bahwa dakhalal jannah. Orang ini karena niat dan perjuangannya menggugurkan dosa-dosanya, perjalanannya menghadirkan pahala baru bagi dirinya. Dakhalal jannah, masuk surga dia. Bahkan turun ayat Quran mengisahkan kisah ini. Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-100 itu. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan siapapun yang berniat keluar dari tempat ia tinggal, kemudian dia memiliki keinginan untuk mulai berubah karena Allah dan Rasulnya, tapi tiba-tiba baru dia melangkah, kemudian maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang ini telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbayangkan oleh Anda teman, membunuh 99 orang, hidup larut dalam maksiat, ingin berubah, belum sampai ke tempat tujuan, wafat, masuk surga. Anda tanyakan pada diri Anda, pernahkah membunuh orang sampai dengan hari ini? Masya Allah. Maksiat apa yang pernah Anda kerjakan sebandingkan dengan orang tadi? Bila 99 orang telah dibunuh orang tadi, orang yang telah membunuh orang lain, mau berangkat ta'lim, belum sampai ke tujuan, dosanya diampuni oleh Allah, maka bagaimana dengan orang yang belum pernah membunuh orang lain, sampai di tempat ta'limnya, dia niatkan karena Allah, dia ikuti petunjuk Rasulullah, maka lebih berhak kita mendapatkan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua nikmat lebih dari apa yang tadi disampaikan. Baik, saudara-saudariku, sebaik-baiknya ta'lim yang disampaikan adalah apa yang Al-Quran tunjukkan. Karena itulah, mari kita memulai ta'lim kita saat ini dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran seperti yang tadi telah diungkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian ayat yang pernah memberikan kesan kepada kita untuk mulai belajar pertama kali tentang Islam, ternyata ada ayat-ayat terbaik yang memberikan arah kepada kita seperti apa kita mesti belajar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf. Saat manusia pertama diturunkan ke muka bumi, Adam alaihissalam dan istri beliau, ternyata bersamaan dengan diturunkannya Nabi Adam, Allah memberikan petunjuk kepada beliau, yang dengan petunjuk ini Allah berkehendak menginginkan hidup Nabi Adam dan keluarganya itu mudah, jauh dari kesulitan, dan lekat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka difirmankan, qulna ihbitu minha jami'an. Kami firmankan Adam, mulai saat ini turun, jalani kehidupan baru di muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka saat engkau turun ke bumi ini, kami akan turunkan bersamaan dengan itu petunjuk kehidupan, yang jika engkau dapati petunjuk kami ini, faman tabi'a hudaya, maka kemudian engkau ikuti petunjuk ini, ambil petunjuknya, terapkan dalam kehidupan. Perhatikan janjinya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah sampaikan, saya pastikan kepadamu, saya jamin hidupmu, selama kamu hidup tidak akan pernah merasakan kegelisahan dan tidak akan pernah sedih dalam hidupmu. Allahu Akbar. Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, Adam, jalani kehidupan di muka bumi, saya berikan petunjuk. Kamu ikuti petunjuk ini, saya akan jamin hidupmu tidak akan pernah gelisah, tenang selalu, dan saya jamin tidak akan pernah sedih dalam kehidupan. Ada masalah di rumah tangga, tenang. Ada masalah di kantor, tenang. Karena masalah itu sebelum dihadapi, Allah sudah turunkan petunjuk. Ini masalah yang akan kamu hadapi, demikian petunjuknya, selesaikan. Jadi sebelum menghadapi masalahnya, sudah kenal dengan masalah, sudah tahu solusinya. Hudan. Allahu Akbar. Ternyata
nikmat Allah ini tidak hanya diberikan kepada Nabi Adam, tapi setiap nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah, setiap generasi berganti, dilekatkan petunjuk baru dengan fungsi yang sama. Adam meninggal, muncul generasi baru. Saat generasi baru muncul, diutus seorang rasul. Bersamaan dengan rasul diturunkan pula petunjuk yang sama. Semuanya disebut dengan yang sama, hudan. Kita agak cepat ya, karena waktu kita agak terbatas ini. Nabi terakhir pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang terakhir, ternyata bersamaan dengan diutusnya beliau diberikan pula petunjuk kehidupan yang dijelaskan oleh Quran, fungsinya sama. Jadi bukan cuma masa Nabi Adam saja. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi diberikan hudan yang kalau digunakan oleh umatnya dalam kehidupan, dijamin kata Allah, saya jamin setiap umatnya pasti akan bahagia, tenang hidupnya, dan jauh dari kegelisahan. Silakan urutkan semua nabi di Quran dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, itu semua kalimatnya sama menggunakan kata tadi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudha bin Ma' bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adar atau bin Nahur bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matusyarah bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihissalam. Semua satu turunan mendapatkan bekal yang sama, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabi yang terakhir yang paling istimewa oleh Allah diberikan petunjuk yang paling lengkap, lebih istimewa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya, walaupun namanya tetap sama. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Kalimat yang sama, hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Lihat kalimatnya, di bulan Ramadan kata Allah diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran ini? Ternyata bukan sebatas bacaan, Bu. Pak, bukan cuma bacaan. Kalau cuma bacaan, yang lain pun bisa dibaca. Masya Allah. Kata Allah, saya turunkan Quran ini bukan sebatas untuk dibaca, tapi fungsi sesungguhnya hudan linnas. Hudan menjadi petunjuk kehidupan linnas bagi seluruh manusia. Kembalikan pada rumus tadi. Disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang menggunakan hudan, petunjuk dari Allah. Quran surah 2 ayat 38, kata Allah, saya akan jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah dan tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Jadi ketika ayat ini diturunkan, Allah ingin menegaskan khusus untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya turunkan petunjuk langsung yang bisa dibaca, dibolak-balik terkait alur kehidupan dirinya dari mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, disebut dengan Al-Quran. Jadi kalau Anda baca Al-Quran, Pak, Bu, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu semua petunjuk hidup kita ada di situ. Bahkan perhatikan ujung ayatnya tuh, di Al-Baqarah 185 itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah, dengan Anda mengikuti tuntunan kehidupan di Quran itu, saya inginkan hidup Anda jadi mudah. Saya tidak menginginkan kamu sulit hidupnya. Jadi kalau sekarang ada orang yang hidupnya susah, yang salah bukan Allah. Yang salah kita nggak baca petunjuknya. Anda mau ke Istiqlal, tidak tahu petanya, tidak mengerti petunjuknya, kapan sampainya? Anda tidak tahu petunjuk kehidupan, bagaimana bisa mudah menjalaninya? Saya bacakan cepat ya, tapi tidak perlu ditulis. Masya Allah, dari mulai sebelum lahir sampai meninggal dunia ada semua itu di Quran. Contoh, dalam kandungan sebelum lahir, bagaimana caranya supaya kandungannya enak,
Yaman, kelahirannya tenang, dilahirkan anak yang soleh. Ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan, bagaimana caranya supaya ASINya mengalir lancar. Pembagian tugas suami istri jadi enak, tidak ada perselisihan dan ketegangan. Quran surah kedua ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Sampai 2 tahun disusui bisa maksimal. Usia 2 tahun sampai dengan menjelang balik. Pendidikan dini apa yang bisa diberikan supaya anaknya dekat dengan Allah, taat dengan orang tuanya, berakhlak mulia, dan bisa berperilaku baik dalam kehidupan. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Dia kemudian mulai belajar. Bagaimana supaya saat belajar cepat mengingat materi pelajarannya, meningkat kedekatannya dengan Allah, berkah ilmunya. Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Kemudian bagaimana saat belajar supaya bisa berprestasi, bersaing dengan yang lainnya. Quran surah 58 ayat ke-11-nya. Saat mulai naik tingkat pendidikannya, mulai ketemu temannya, mulai muncul rasa bergaul dengan lebih dalam lagi. Bagaimana supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang bisa merusak akidah dan akhlaknya. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Tapi kalau ada yang tertarik serius, bagaimana cara mendekatinya? Ta'aruf, lamar. Quran surah ke-4 ayat ke-4-nya. Kalau jadi menikah, Quran surah ke-30 ayat 21-nya. Baru menikah, bagaimana membagi tugas rumah tangganya supaya tenang antara suami dan istri, paham kewajiban dan tugasnya. Quran surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Suami apa tugas pertamanya? Mulai mencari nafkah. Bagaimana cara mencari nafkah yang baik menurut petunjuk Allah yang standar? Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Kalau baru bergerak sedikit, rizkinya sudah mau datang. Quran surah kedua ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau Anda belum bergerak, rizkinya sudah menunggu Anda, bahkan datang. Quran surah ke-7 ayat ke-96-nya. Kemudian yang terjadi bagaimana dengan tugas istri? Kadang-kadang merawat rumah tangga di rumah, anak-anak tidak mudah kemudian bisa merawatnya. Kadang-kadang mengeluh mengatakan, solusinya seperti apa? Quran surah ke-17 ayat ke-23-nya. Tidak mudah mengatasi ini semua. Kadang-kadang ada capek, lelah, penyakit-penyakit datang. Sesulit apa? Kalau cuma ringan-ringan, Quran surah ke-24 ayat ke-80. Kalau penyakitnya berat, kata dokter, ini tidak mungkin sembuh, ini mustahil, gak ada obatnya. Tinggalkan manusia, berharap kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Anda di pekerjaan kadang-kadang ada orang usil, ingin menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan Masya Allah menjelek-jelekan Anda dan sebagainya. Bagaimana cara memohon pertolongannya? Quran surah 17 ayat ke-79 sampai dengan 81-nya. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai membuat dada Anda sesak seperti gelap mata. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir? Kamu jangan mengeluh, itu semua ujian. Hidup itu pasti penuh dengan ujian. Quran surah kedua ayat 155, hadapi dengan sabar sampai dapat solusi. Ayat 156 sampai 157-nya, kuatkan usahamu untuk mengatasinya. Quran surah ketiga ayat 142, kemudian kamu jalani seperti tawakalnya Nabi Yunus berikhtiar di perut ikan paus itu. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Sampai bapak ibu kemudian menjadi lebih bahagia lagi, meningkat harta bendanya. Bagaimana mensyukurinya? Quran surah ke-14 ayat yang ke-7 itu. Kalau ada musibah ditimpa lagi, bagaimana sabarnya? Hadapi dengan mengelola manajemen konfliknya, manajemen sabarnya. Quran surah kedua ayat 214 itu. Kalau ada kelebihan, cepat infakkan supaya berkah hartanya. Quran surah kedua ayat 215. Kalau ada kewajiban zakat, cepat tunaikan. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kalau susah diingatkan oleh kawannya. Quran surah ke-9 ayat 103. Sampai usia Anda 40 tahun pun lebih masih ada orang tuanya. Bagaimana cara saya berbaktinya? Karena tidak mungkin semua ini bisa diraih kecuali oleh jasa orang tua. Tidak mungkin bisa membalas bakti orang tua. Tapi Anda bisa mencoba di Quran surah ke-46 ayat 15-nya. Masya Allah, sampai di penghujung usia Anda mengatakan, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya atau mungkin akan meninggal? Tidak ada yang abadi, kamu pasti pulang. Quran surah ketiga ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Allah, kapan waktunya? Terserah saya, kamu siap-siap saja. Quran surah ke-7 ayat ke-34-nya. Ya Allah, bagaimana cara meninggal itu? Enak atau tidak? Kalau kamu ingin tenang, pelajari Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan, silahkan sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, bagaimana situasi di alam kubur kalau saya pindah tempat ke sana? Saya setelah belajar malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Pelajari yang bagus-bagus. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171-nya. Tapi kalau kamu ingin banyak amal salahnya, sedikit amal solehnya, tuh rasakan nanti api neraka didatangkan lebih dulu. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Ya Allah, bagaimana nanti di yaumul hisab, suasana yang menegangkan itu? Perbanyak aja amal soleh supaya kamu bisa melihat Allah saat hisab langsung tanpa sekat.
Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23-nya. Masuk surga tanpa hisab, ada kesempatannya indah luar biasa. Quran surah kedua ayat 25. Jangan coba-coba perbanyak amal salah, tidak ada amal salehnya, karena kamu bisa masuk juga neraka tanpa hisab. Quran surah 18 ayat 100 sampai dengan 101. Ya Allah, di surga bagaimana kehidupannya? Silahkan siapkan. Ada surga bersama Nabi, ya ikuti tuntunannya. Quran surah 3 ayat 31. Ada surga di taman surga. Quran surah 15 ayat Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Tinggal pilih saja. Semuanya ada, Pak. Bu, dari sebelum lahir sampai kita wafat, tinggal kita keluarkan aja isinya, kita pelajari sebelum kita menjalaninya. Maka hidup akan lebih mudah. Makanya kata Allah, Quran surah kedua ayat kelima, Al-Baqarah, ada orang-orang yang setiap akan beraktivitas, dia keluarkan dulu petunjuk Allah. Masya Allah. Mau jalan, dia baca bagaimana cara jalan yang disukai Allah. Mau minum, dia lihat bagaimana minum yang disukai Allah. Berumah tangga, dia pelajari bagaimana berumah tangga yang disukai oleh Allah. Turun ayat, ulaika, mereka itu ala hudan, selalu melekatkan hidupnya pada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, mir rabbihim. Maka orang-orang yang seperti ini, wa ulaika humul muflihun, kata Allah, saya akan jamin hidup mereka pasti bahagia. Hidup mereka pasti bahagia. Jadi semuanya ada di Quran, Pak, Bu. Makanya setiap kali kita sholat, kita diminta oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat terkait dengan kebutuhan kita. Silahkan cek dalam sholat itu. Bukankah kalimat sholat pertama melekat dengan kata hudan? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kemudian hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin ini? Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya saat kita dipanggil sholat, setelah membaca Al-Fatihah itu, kita membaca surat. Rumus dalam fikih sholatnya, surat yang dibaca itu, kalau ingin mengikuti tuntunan Nabi, seharusnya kita pilih surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan kita, Pak. Saat ada kesulitan dalam pekerjaan, Anda sholat, bacakan ayat-ayat terkait kebutuhan kita itu. Ibu di rumah tangga punya masalah, cari ayat-ayat yang sesuai dengan solusi kita itu. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 649. Di Abu Daud ada 4.800 hadis, 15 hadis qudsi, posisi hadis qudsi nomor 2 di nomor 649. Perhatikan kalimatnya. Kata Nabi, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jika seorang hamba membaca dalam salatnya hadis qudsi, "Iyyaka na'budu." Ya Allah, sekarang kami sedang salat ibadah hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami sedang punya masalah ya Allah, kami hanya mohonkan solusinya kepadamu ya Allah. Perhatikan jawabannya di hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara hambaku denganku. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar sekarang sholatnya, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Perhatikan rahasia sholat yang pertama. Orang kalau benar sholatnya, kata Nabi, itu saat berdiri seperti ini, itu sudah ditunggu oleh Allah. Kamu mau minta apa, saya berikan, kata Allah, tanpa batas. Pernah ada yang meminta itu, dia diabadikan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Posisi paling kanan sebelah atas. Nabi Zakaria. Bu, halo? Kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana? Masya Allah. Di Istiqlal ada yang kenal Nabi Zakaria. Alhamdulillah. Baik. Nabi Zakaria itu sepupunya istrinya Imran, namanya Hannah. Hannah itu sepupunya Nabi Zakaria. Nanti punya anak Hannah, hasil pernikahan dengan Imran melahirkan anak Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Nabi Zakaria ini berumah tangga puluhan tahun. Rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Disebutkan di Quran surah 19 Maryam, dari ayat kedua sampai dengan ayat 11-nya. Fisik sudah memutih, fisiknya sudah letih, rambut sudah memutih. Istrinya, maafkan saya ibu, divonis secara medis menopause dan mandul.
masih mungkin tidak punya keturunan? Tidak. Berobat sana sini dokter mengatakan ini nggak bisa nih, nggak ada obatnya, nggak akan mungkin punya keturunan. Perhatikan rumus Qurannya. Kalau Anda punya masalah dalam kehidupan, kemudian makhluk mulai mengangkat tangannya mengatakan mustahil, ini nggak ada solusinya, itu tanda pertama dari Allah supaya Anda meninggalkan makhluk, segera kembali kepada Allah. Karena Allah ingin memberikan yang terbaik pada Anda langsung tanpa campur tangan makhluk. Itu rumusnya. Saat itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, langsung diabadikan di Quran. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria kemudian bermohon kepada Allah di mihrabnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah ya Rabb, hamba sudah berikhtiar kemana-mana sampai hari ini belum mendapatkan keturunan. Hamba memohon kepadamu saja ya Allah yang punya kekuasaan tanpa batas. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti dengar doa hamba ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak bisa mengabulkan doa hamba, pada siapa lagi hamba lantas meminta? Perhatikan, doa ini dipanjatkan dalam keadaan beliau sholat, sedang berdiri dalam sholat. Berdiri bahasa Arabnya qaim, sedang sholat yusolli. Saat beliau berdiri begini, itu belum selesai sholatnya, baru berdiri. Selesai doanya, tiba-tiba turun malaikat. Ayat 39-nya di Ali Imran. Fanadathul malaika. Seketika turun malaikat. Hurufnya fa. Fa itu harfu 'athfin bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Perhatikan. Naqaltul mandil wa al-jawal. Saya pindahkan tisu dan handphone. Kalau saya gunakan waw, itu artinya saya pindahkan dulu tisu, baru kemudian ada jeda saya pindahkan handphone. Kalau menggunakan thumma al-jawal, maka ada jeda cukup panjang. Saya pindahkan tisu, tunggu sebentar, saya pindahkan handphonenya. Tapi kalau kalimatnya menggunakan fa, bersamaan saya pindahkan tisu, seketika saya pindahkan handphone. Ini Nabi Zakaria berdoa dalam salatnya, dalam keadaan berdiri. Selesai salat, selesai doanya, tapi belum tuntas salatnya, baru selesai doa. Seketika turun malaikat menyampaikan, fa'nadathul malaika. Turun malaikat mengabarkan, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Zakaria, Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak. Langsung namanya dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, kata Allah nggak ada yang mustahil. Sekarang jadi dan lahir dia. Jadi dan lahir dia. Kapan itu terjadi? Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Nabi Zakaria berdiri dalam salat memohon dikabulkan. Umat Nabi Muhammad SAW sebelum datang pada salat sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria sekali mintanya, umat Nabi Muhammad 5 kali ditunggu oleh Allah paling minimal dalam sehari. Jadi kalau Anda sudah ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari, meminta apa saja belum cukup juga Anda memohon, mesti dengan cara apa lagi Allah mengabulkan doa Anda? Karena itulah setiap selesai Al-Fatihah diisyaratkan memilih surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini masalahnya setiap sholat yang dibaca itu lagi. Anas lagi minal jinnati wan nas, dan dikabulkan oleh Allah. Pantas mimpinya ketemu jin terus gitu ya. Baik, Muhammad shalli ala Muhammad. Baik, ini sebetulnya baru mukaddimah, ini pelajarannya belum muncul ya, cuman waktu kitanya agak terbatas. Sekarang kalau kita bertanya, ya Allah, kan hudan itu banyak gitu, hudan banyak, dari mana kami memulai belajarnya? Apa yang harus kami keluarkan dari petunjuk Al-Quran ini? Maka dari itu kita akan ambil satu saja untuk hari ini, terkait langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW, sebelum mengambil petunjuk-petunjuk yang lainnya. Kita ambil keteladanan sifat Rasulullah SAW dalam Al-Quran, yang dengan bahasan sederhana ini mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW
adalah satu-satunya nabi yang paling istimewa, yang sangat unik, yang bahkan kelahirannya dinantikan oleh nabi-nabi sebelum kedatangan beliau, yang bahkan namanya disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya yang bahkan tidak berjumpa dengan beliau secara fisikal. Kita beri contoh. Maaf, Nabi Adam ketika diturunkan ke muka bumi tidak pernah menyebut nama Nabi Nuh, tidak pernah menyebutkan nama Nabi Ibrahim, tidak pernah menyampaikan nama-nama Nabi setelahnya. Tapi Nabi Muhammad SAW sebelum diturunkan, sebelum diutus, disebutkan di lisan-lisan Nabi sebelumnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah itu, ini mohon maaf ya, saya mau tanya sebentar. Yang bangun Ka'bah itu siapa? Halo? Yang bangun Ka'bah siapa? Yang Nabi Adam boleh angkat tangan? Baik, sampai 5 ya tangannya. Baik. Ada yang